Hai teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Kali ini kita akan belajar soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 7 dengan topik fabel atau legenda. Kita simak bacaan berikut ini. Legenda Bunga Edelweiss. Dahulu kala di puncak tertinggi pegunungan Alpen, hiduplah seorang wanita cantik yang disebut Ratu Salju. Takdir memutuskan bahwa tidak ada manusia yang bisa menikahi Ratu Salju. Namun, tetap banyak pemberani yang mencoba untuk bersanding dengannya. Banyak pria memasuki istana es yang megah untuk melamar sang ratu. Namun, setiap itu terjadi, ribuan goblin muncul. Para goblin menangkap dan melemparkan para pria itu ke jurang yang tak berdasar. Para pria pemberani itu pun tidak pernah terlihat kembali. Sang ratu hanya menyaksikan hal itu dengan diam karena hatinya amat dingin. Legenda Istana Kristal dan Ratu yang cantik dan tak berperasaan telah mencapai desa-desa pegunungan paling jauh hingga terdengar oleh seorang pemburu yang tak kenal takut. Terpesona oleh legenda ini, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Setelah meninggalkan lembah, dia berjalan selama berhari-hari mendaki puncak yang tertutup salju dan es, menentang angin yang menusuk. Lebih dari sekali dia merasa ingin menyerah saja, namun ia tetap melangkah maju. Akhirnya, setelah berhari-hari mendaki, dia melihat istana es berkilauan di bawah sinar matahari di depannya. Pemburu muda itu memasuki ruang tahta. Di sana, pemburu muda itu diam tak dapat berkata-kata. Sang ratu memperhatikannya. Ia berpikir bahwa para goblin tak perlu dipanggil karena pemburu itu tak melamarnya. Akan tetapi, rupanya perilaku pemburu itu menarik hatinya. Ratu menyukai pemburu pemberani ini, yang lebih muda dan lebih tampan daripada pelamar sebelumnya. Waktu berlalu dan Ratu Salju ingin menikah dengan pemburu muda. Namun, para goblin tidak menyukai hal itu. Mereka takut bahwa ratu akan menimbulkan murka takdir pada orang gunung. Suatu malam, para goblin menangkap pemburu muda itu dan melemparkannya dari tebing. Ratu Salju melihat semua ini melalui jendela. Sayangnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, hati sedingin es milik ratu telah meleleh. Ratu Salju telah menjadi wanita sederhana yang penuh kasih. Setetes air mata jatuh dari mata Ratu Salju untuk pertama kalinya. Air mata itu pun berubah menjadi bunga Edelweiss yang tumbuh di pegunungan Alpen. Penulis teks tersebut ingin mengganti judul cerita. Judul pengganti yang paling sesuai adalah titik-titik. Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini kita diminta untuk menemukan judul pengganti yang kira-kira sesuai dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, judul sebaiknya menarik dan mencerminkan isi teks. Dalam teks tersebut, dikisahkan bahwa Ratu Salju adalah penunggu istana es di pegunungan Alpen. Ratu itu amat cantik, sehingga banyak yang ingin menikah dengannya. Namun, para pelamarnya selalu gagal karena mereka dilempar oleh para goblin ke jurang tak berdasar. Kabar kecantikan Ratu Salju pun didengar oleh pemburu muda. Pemburu itu ingin datang ke istana es dan melihat Ratu Salju. Sesampainya di sana, pemburu terdiam alias tidak dapat berkata-kata. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita coba lihat pilihan jawaban yang sudah diberikan satu-satu. Pilihan jawaban A. Legenda pemburu yang pemberani. Kemungkinan pilihan jawaban ini salah ya teman kece. Pemburu memang salah satu tokoh dalam cerita dan bersifat pemberani. Namun, inti cerita bukan berpusat pada kehidupannya. Inti cerita tersebut berkaitan dengan kisah dari Ratu Salju. Jadi pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban yang B. Goblin dan Ratu Salju. Kemungkinan pilihan jawaban ini juga salah. Judul tersebut seperti menyiratkan jika goblin adalah tokoh utama yang setara dengan Ratu Salju. Padahal, kenyataannya dalam teks, goblin hanyalah tokoh pendukung tokoh utama, yaitu Ratu Salju. Jadi pilihan jawaban B juga salah ya teman kece. Pilihan jawaban C,
Kisah Kasih Ratu Salju. Kemungkinan pilihan jawaban ini benar. Dalam teks dikisahkan bahwa Ratu Salju terpikat oleh seorang pemburu muda, padahal ia tidak boleh mencintai manusia. Hal tersebut menjadi konflik utama cerita tersebut. Kisah cinta Ratu Salju dalam legenda itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya bunga Edelweiss. Jadi pilihan jawaban C ini benar. Pilihan jawaban D, cerita rakyat Pegunungan Alpen. Pilihan jawaban ini tentunya salah. Teks ini tidak mengisahkan tentang Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen hanya menjadi latar cerita dari tokoh-tokoh yang berada di tempat itu. Jadi, judul lain yang mungkin sesuai untuk teks tersebut adalah Kisah Kasih Ratu Salju atau pilihan jawaban yang C. Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Nah, sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Kakak tunggu ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.